Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Siang Bu. Iya, kita dapat bertemu lagi di hari kedua pada kegiatan IHT di SMP YPPK Santo Paulus. Tentunya dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kita diperkenankan lagi oleh Tuhan melaksanakan segala aktivitas kita, khususnya pada IHT hari kedua ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP YPPK Santo Paulus, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sehat. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja Bapak Ibu ya, karena kita masih berada di suasana pandemi. Saya berharap kita semua tetap menjaga protokol kesehatan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, setelah kita menerima materi pada hari kedua, mulai dari yang kita sudah dapat dari narasumber Bapak Sugeng, kemudian dilanjutkan dengan materi kemarin tentang modul ajar, di mana Bapak Ibu sudah menerima materi tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip, ya, dan pada kesempatan ini saya akan membagikan materi kepada Bapak Ibu atau memaparkan materi tentang kriteria penyusunan modul ajar, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di program sekolah penggerak ini adalah hal yang baru, ya. Sebenarnya bukan semuanya utuh baru, tetapi ada kelanjutan juga dari kurikulum, tidak lepas dari kurikulum 2013, hanya mungkin kata karakter itu lebih ditingkatkan lagi, ya. Nah, sekarang berubah nama lagi menjadi profil pelajar Pancasila. Maka hal itu yang akan kita tuju, mulai dari kita menyusun kurikulum sampai di prosesnya, yaitu menyusun modul ajar, di dalamnya ada komponen-komponen termasuk nanti di menyusun, saya katakan sebenarnya bukan lagi menyusun RPP Bapak Ibu, cuma itu sudah include di dalam modul pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya, tentunya saya dengan Bapak Kepala Sekolah akan berkolaborasi mendampingi Bapak Ibu guru dalam menyusun modul ajar, ya. Mudah-mudahan di IHT 2 hari berturut-turut ini Bapak Ibu sudah menerima konsep, ya, yang akan mempersiapkan diri Bapak Ibu nanti di dalam penyusunan modul ajar. Nah, berpangkat pada kurikulum yang kita akan susun, ya, karena dari situ baru kita memahami isi daripada modul ajar itu. Nah, kita akan belajar bersama lewat materi yang akan dipaparkan tentang kriteria penyusunan modul ajar. Ya, saya akan share screen tentang ini nanti Bapak. Mari kita simak kembali materi ini, kembali kita melihat yang saya tayangkan Bapak Ibu. Nah, slide pertama saya berisikan stiker sekolah penggerak, dan gambar ini selalu memberikan kita semangat untuk menjalankan program yang baru, yaitu sekolah penggerak, ya, di mana dalam sekolah penggerak ini tentu ada program-program yang akan kita laksanakan, ya. Nah, tentunya salah satunya adalah penyusunan modul ajar. Nah, program-program yang sudah kita persiapkan
tentu kita akan laksanakan di satuan pendidikan kita, ya, dengan secara bersama-sama, ya, komite satuan pendidikan, kepala sekolah, ya, dewan guru, tendik, ya, termasuk di dalamnya adalah komite orang tua. Kita akan bersatu untuk kita menjalankan program yang akan kita tetapkan bersama untuk mewujudkan apa yang diharapkan melalui program sekolah penggerak, ya. Maka di sini ada gambar tangan Bapak, ya, artinya. Kemudian kita masuk pada kriteria penyusunan modul ajar, ya. Ini sudah bagian kalau tidak salah sudah bagian ketiga, keempat, ya. Sambungan dari materi yang kita dapat kemarin yang sudah diberikan oleh Pak Sugeng, kemudian dengan saya, dan mungkin pemateri berikutnya adalah Pak Benoni Imbiri. Kita semua akan membagikan ini kepada satuan pendidikan di mana sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Mari kita lihat kriteria pertama adalah esensial. Kalau tidak salah kemarin Pak Sugeng menyinggung juga soal esensial, tetapi dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di kriteria penyusunan modul ajar itu juga ada 6 kalau tidak salah, namun di sini ada yang saya gabung di sini, yaitu pertama adalah esensial. Esensial artinya yang mendasar, yang hakiki. Jadi di sini dituntut guru-guru memahami benar akan konsep dari setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru bidang studi masing-masing melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Artinya begini Bapak Ibu, kita bukan terpaku, kita arahkan nanti Bapak Ibu guru nanti dalam menyusun modul ajar, khususnya di capaian pembelajaran, di tujuan pembelajaran itu kita harus melihat bahwa penyusunan tujuan pembelajaran itu diarahkan bukan hanya pada satu pelajaran, tetapi bisa dia lintas ke disiplin pelajaran yang lain atau ilmu yang lain, ya, seperti itu. Tetapi kita akan lari dari materi atau konsep yang akan kita ajarkan pada saat itu. Nah, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah juga. Kemudian kedua, menarik. Menarik, bermakna, dan menantang. Saya akan menguraikan satu persatu. Maksud daripada kriteria kedua menarik dalam penyusunan modul ajar, diharapkan guru menyusun modul ajar itu dengan memperhatikan ketertarikan modul ajar itu sehingga menumbuhkan minat belajar daripada peserta didik. Dan kemudian di sini melibatkan peserta didik secara aktif. Artinya begini Bapak Ibu, ya. Mungkin di sini Bapak Kepala Sekolah dan saya waktu melaksanakan supervisi pada tahun ajaran yang sudah berlalu, kami boleh mendapatkan pembelajaran walaupun secara daring, kita boleh melihat di mana guru yang terampil, ya, guru yang terampil menggunakan aplikasi dengan pembelajarannya yang disusun dengan metode yang tepat, menarik, menumbuhkan minat belajar anak. Dan akhirnya kita boleh melihat keaktifan peserta didik di dalam proses pembelajaran tersebut. Karena modul yang kita susun, ya, itu menarik. Kemudian bagaimana yang disebut dengan bermakna dalam menyusun modul, ya, bermakna, ya, artinya harus mempunyai makna, ya, bagi pelajar itu sendiri. Maka di sini saya melihat yang dimaksud dengan bermakna, kalau kita uraikan sendiri untuk yang bermakna, bahwa bagaimana peserta didik menghubungkan pengetahuan, ya, pengetahuan saat itu, ya,
dari peserta didik dengan pengalaman yang dia rasakan. Jadi ini mungkin akan berhubungan dengan kontekstual Bapak Ibu. Maka Bapak Kepala Sekolah dan saya akan mengarahkan, akan membimbing ya Bapak Ibu Guru atau mendampingi Bapak Ibu Guru dalam penyusunan modul ajar ini agar supaya harus memperhatikan prinsip kebermaknaan penyusunan modul ajar ini agar supaya benar-benar siswa itu diberikan kesempatan untuk dia bereksplorasi, menyampaikan juga apa yang dia rasakan, dia alami, yang merupakan pengalaman dalam hidup dihubungkan dengan konsep materi pembelajaran saat itu. Ya, itu yang disebut dengan bermakna dan akhirnya materi ini atau pembelajaran yang berlangsung saat itu memberikan satu pemahaman kepada anak dan anak itu tidak akan melupakan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru ini karena dihubungkan dengan pengalaman yang dari peserta didik. Kemudian memudahkan juga proses belajar mengajar karena di situ akan tercipta komunikasi yang baik. Mungkin akan bersambung dengan menarik sehingga peserta didik lain punya ketertarikan juga untuk menyampaikan pengalaman-pengalamannya sehubungan dengan konsep yang akan diajarkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Kemudian di sini kita lihat yang menantang, ya, yang menantang, yang bagaimana kira-kira disebut dengan menantang Bapak Ibu, ya. Nah, berbicara menantang di sini adalah kita mengarah pada pembelajaran abad 21 yang merupakan juga salah satu kriteria dari profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kritis, ya, kritis, kemudian critical thinking. Jadi mengarah pada 4C, pembelajaran abad 21. Nah, itu yang diharapkan oleh pemerintah di dalam proses pembelajaran, apalagi menuju profil pelajar Pancasila, kemudian siswa-siswa yang nanti menghasilkan siswa-siswa yang betul-betul berkualitas, seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, apa yang kita harapkan dari visi dan misi yang kita susun bisa terwujud dengan guru-guru menyusun modul ajar ini dengan memperhatikan kriteria yang disebut dengan menantang. Nah, ketiga, kita lihat selanjutnya relevan dan kontekstual. Yang bagaimana yang disebut dengan relevan? Relevan artinya mempunyai kesesuaian, mulai daripada materi pelajaran, metode yang digunakan, ya. Mungkin di metode pembelajaran moda daring ini tentu akan berbeda dengan pembelajaran luring yang akan kita berikan kepada peserta didik. Oleh sebab itu, kita berharap guru-guru dengan begitu pintar untuk menyusun model pembelajaran, ya, yang akan diajarkan kepada anak-anak sehingga tepat, ya, dan mempunyai kesesuaian sampai boleh mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan baik oleh guru maupun peserta didik, ya. Dan keempat adalah kontekstual. Nah, tadi berbicara kontekstual, ya, pengalaman yang dialami oleh peserta didik dihubungkan dengan konsep pelajaran saat itu yang diberikan oleh guru. Maka di sini ya tentu kita juga harus memperhatikan kriteria kontekstual, ya. Proses pendidikan yang berlangsung ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memahami makna materi dengan melibatkan lingkungan yang berada di sekitar, kemudian pengalaman-pengalaman yang dialami oleh peserta didik sehingga mencapai target pembelajaran yang betul-betul kita harapkan dan bersifat fleksibel, ya, pada
situasi dan kondisi yang betul-betul nyata. Itu yang kita harapkan sehingga guru tidak memberikan contoh yang sulit dimengerti oleh siswa. Nah, ya, jangan sampai murid itu menghayal untuk membayangkan yang bagaimana benda itu, ya. Tetapi benar-benar menggunakan alam yang nyata, ya, yang boleh dilihat, yang boleh dirasakan oleh peserta didik, ya, dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian selanjutnya adalah kriteria berikutnya materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru, baik sebelumnya, materi sekarang, maupun materi yang akan diajarkan berikut. Sehingga pada fase-fase di fase D ini, jadi mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, diharapkan materi ini akan berkesinambungan. Yaitu yang dikatakan di sini keterkaitan alur kegiatan pembelajaran. Mungkin juga dalam proses pembelajaran saat itu Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah memiliki komponen-komponen dalam pembelajaran yang waktu lalu yang terdiri dari 3 komponen, yaitu mulai dari tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran dan asesmen. Nah, di situ kita akan melihat runtutnya, ya, komponen-komponen itu, apalagi masuk di komponen kedua, yaitu kegiatan pembelajaran. Mulai dari persiapan, pendahuluan, inti, dan penutup, itu dia berkesinambungan dan saling keterkaitan. Seperti itu. Sehingga itu juga yang kita harapkan dalam penyusunan modul ajar ini. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu, dan saya berharap walaupun materi ini singkat, tetapi kita nanti mungkin akan ada kegiatan mungkin workshop nanti untuk menyusun kalau masih ada di jadwal, nanti kita lihat di jadwal untuk penyusunan nanti tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, maka mungkin di situ perlu didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya sebagai pengawas pembina. Demikianlah materi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat untuk tugas kita selanjutnya. Dan akhirnya saya menyampaikan kepada kita semua wanyambe, ya, matur suwun, thank you Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini mungkin saya akan membuka ruang tanya jawab untuk kira-kira menjadi bahan bagi kita semua. Apakah dia berupa usul, saran, ataupun pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga ini tim pengembang kurikulum untuk memberikan masukan. Demikian. Mari Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan masukan, memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu. Iya Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Tadi setelah kita mendengarkan tayangan screenshot dari Ibu Devlin, kemudian yang menjadi pertanyaan bagi saya, mungkin juga nanti ada guru-guru, tentang kedudukan modul ajar ini. Apakah modul ajar itu nanti menjadi kewajiban bagi setiap guru untuk menyusun modul ajar? Kemudian apakah modul ajar itu nanti menggantikan kalau dulu RPP atau bagaimana kedudukannya modul ajar ini? Terima kasih Ibu. Oke. Saya mungkin langsung menjawab Bapak Ibu apa yang ditanyakan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang penyusunan modul ajar. Ya. Nah, ini merupakan satu keharusan Bapak yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru di sekolah penggerak.
karena memang ada perubahan atau ada perbedaan dengan yang kita buat pada kurikulum 2013, yaitu di situ ada perbedaan-perbedaan, dan yang disusun oleh Bapak Ibu Guru di situ RPP. Tetapi di modul ajar ini sudah include di dalamnya adalah RPP, ya, sudah ada di situ. Maka memang perlu memahami apa yang sudah disampaikan kemarin lewat materi kemarin sampai pada hari ini. Guru-guru harus memahami dulu konsep tentang modul ajar, prinsip modul ajar, komponen-komponen modul ajar, kriteria modul ajar, dengan prosedur penyusunan modul ajar. Ini wajib Bapak, dan nanti ada panduan yang akan memandu Bapak Ibu Guru, nanti akan ada dikeluarkan panduan, dan mungkin jika secepatnya panduan itu ada, maka kami akan berikan kepada Bapak Ibu Guru atau di sekolah-sekolah binaan, khususnya sekolah penggerak, untuk membantu Bapak Ibu Guru dalam penyusunan modul ajar. Nah, ini wajib. Nah, memang benar Bapak, dulu kalau dikatakan RPP, tetapi kalau di modul ajar ini adalah RPP adalah bagian dari modul ajar. Jadi lebih lengkap ada di sini Pak. Ya, seperti itu. Dan ini wajib. Dari saya seperti itu Pak, Kepala Sekolah. Ya, mungkin. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Masih ada kira-kira? Kalau masih ada Bapak Ibu, tetap semangat ya Bapak Ibu, kita tinggal mengikuti satu materi lagi, maka selesai kita mengikuti materi mungkin selanjutnya, maka kegiatan IHT kita selama 2 hari berturut-turut akan selesai pada hari ini, ya. Tinggal selanjutnya saya dengan Bapak Kepala Sekolah akan mendampingi Bapak Ibu Guru, serta dengan tim pengembang kurikulum akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan juga pengawas untuk mendampingi guru-guru dalam penyusunan modul ajar. Ya, masih ada Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, saya tetap berharap kita semangat untuk mengikuti materi selanjutnya. Kalau sudah tidak ada, saya akan mengakhiri paparan saya pada siang hari ini. Masih ada Bapak Ibu, kalau tidak ada? Saya akan akhiri. Masih ada? Oke. Pas Bapak Ibu? Pas Ibu, pas. Iya, pas. Demikianlah pemaparan materi pada hari kedua ini di materi kriteria penyusunan modul ajar. Dan mari Bapak Ibu tetap semangat untuk mengikuti materi terakhir. Demikian, selamat siang. Saya ucapkan bagi kita semua dan salam sehat. Salam sehat.